Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui, kasus COVID di Indonesia mengalami kenaikan beberapa hari terakhir. Berdasarkan data Satgas COVID-19, lonjakan kasus terjadi sejak tanggal 15 Juni 2021. Dan jumlah kasus positif COVID di Kota Semarang pada Rabu tanggal 23 Juni 2021 menurut Dinas Kesehatan Kota Semarang tercatat sebanyak 2.032 kasus. Kami hadir kembali dalam acara Podmaskes. Tema hari ini adalah Jangan Lemah, Jangan Gegabah, Kasus COVID-19 Semakin Bertambah. Bersama saya, Yasmin Latifah. Narasumber dalam acara podcast kali ini yaitu Dr. Galang Kusuma. Beliau adalah Ketua Tim Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Mau tanya ini dokter, di tengah kenaikan kasus COVID-19 ini, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab utamanya? Faktor penyebab utama dari kenaikan kasus COVID ini sendiri adalah ketidakdisiplinan berbagai pihak ya, saya lihat. Karena begini, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat tidak mau menggunakan masker. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat Indonesia yang mungkin kemarin mudik atau mungkin ada sering berpergian, apalagi mobilitas tinggi. Nah, di sisi lain kita juga perlu melihat apakah memang sudah ada aturan dan penegak aturan itu sehingga protokol kesehatan atau peraturan-peraturan tentang protokol kesehatan ini betul-betul bisa dipegang. Nah, ketika di situ tidak bisa dipegang, tidak bisa didisiplinkan, maka itu salah satu menjadi penyebab tingginya kenaikan kasus COVID pada bulan-bulan ini. Selanjutnya dokter, apakah perlu dilakukan PSBB atau pembatasan kegiatan masyarakat? Kalau menurut saya perlu sih, Jadi kita perlu mereview atau mengingat lagi bahwa protokol kesehatan sekarang ini bukan lagi 3M, tapi 5M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus habis itu menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi atau membatasi mobilitas atau pergerakan itu sendiri. Nah, artinya PPKM, PSBB, lockdown atau apapun itu namanya, apapun itu sebutannya, menurut saya sangat perlu diterapkan karena ya mungkin perlu ada data yang cukup kuat untuk bisa menggambarkan bahwa prokes yang hanya 3M itu ternyata kurang efektif. Ternyata masih dibawa lagi ke tempat-tempat lain itu virus-virus itu. Yaitu ya satunya mobilitas yang tinggi ini, apalagi kita sama-sama tahu bahwa warga Indonesia itu mobilitasnya luar biasa. Walaupun negara kita itu terdiri dari gugusan pulau-pulau, tapi akses untuk menjangkau pulau tersebut sangat mudah, sehingga tidak heran ketika ada varian virus Delta, varian virus Gamma, dan lain-lain itu bisa masuk ke Indonesia ya akibat mobilitas ini yang tidak dibatasi. Sehingga saya merasa itu perlu sekali untuk dibatasi dengan ya pemerintah lah yang harus lebih tahu mau menerapkan seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Nah dokter, selanjutnya nih, bagaimana Rumah Sakit Romani menghadapi kasus lonjakan COVID-19 di Semarang ini dok? Di Rumah Sakit Romani dalam 1 bulan ini saja peningkatan kasusnya itu sudah hampir 2-3 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tiap hari bangsal kami penuh dan tidak ada celah sama sekali untuk ruangan atau kamar yang kosong, khususnya isolasi. Sedangkan di IGD sendiri hampir setiap hari itu antrian pasien di IGD tidak pernah di bawah 10 pasien, selalu lebih dari 10 pasien. Maka kalau kita samakan atau kita masukkan dalam rumus BUR ya, atau bed occupation rate-nya itu, BUR kita untuk kasus COVID itu lebih dari 100%, 100 sekian lebih. Artinya bukan lagi full tapi overload begitu. Nah, untuk di Rumah Sakit Romani sendiri kita melayani atau sudah menemukan kasus konfirmasi itu sudah sampai mungkin 300-an. Ya, kita salah satu rumah sakit yang dari seluruh rumah sakit di Kota Semarang yang juga melayani COVID
Ya, sehingga angka 2000 yang tadi disampaikan fakta, tidak apa namanya ya, begitu adanya memang 2000. Kita belum melihat di rumah sakit lain yang mungkin tipenya lebih besar, pasti jauh kapasitas penerimaannya jauh lebih besar dan mungkin pasien yang datang sana jauh lebih banyak. Akibat kondisi ini, pada akhirnya kami di tim dan di manajemen pun harus memutar cara bagaimana agar antrian yang ada di IGD ini terurai. Ya, salah satu yang kami rencanakan, insya Allah dalam waktu dekat ini, salah satunya adalah pembukaan ruangan baru di Gedung Sulaiman lantai 5 yang akan memuat sekitar 24 tempat tidur atau 24 pasien yang akan berada di ruangan tersebut. Sehingga nanti antrian yang di IGD pun juga akan terurai. Kemudian berikutnya, seperti yang mungkin teman-teman saksikan atau teman-teman lihat di area sekitar depan IGD, kita sudah melihat adanya tenda darurat yang kami berdirikan di situ, yang kami bangun di situ. Memang salah satu tujuannya adalah sama, untuk mengurai antrian pasien yang ada di IGD. Jadi di tenda itu pun juga nanti akan kami sediakan bed, sediakan tenaga dokter, tenaga perawat, alat-alat medis lainnya yang untuk melayani pasien-pasien di situ. Cuma untuk yang di tenda memang kami khususkan untuk pasien-pasien yang sifatnya non-emergensi, ya, artinya mengarah ke COVID tapi non-emergensi. Bisa kami edukasi untuk isolasi mandiri di rumah atau kami rawat jalankan. Dan juga untuk tempat-tempat pasien yang akan melakukan pemeriksaan swab antigen di situ. Sehingga harapannya load di IGD atau antrian di IGD bisa terpecah, sehingga IGD hanya terfokus untuk melayani atau mengerjakan kasus yang sifatnya emergensi saja. Nah, lalu dokter, kalau tadi kita berbicara tentang kesiapan rumah sakit, selanjutnya nih, bagaimana kesiapan nakes, sarana, prasarana seperti tabung O2 mungkin? Sedikit sedih kalau misalnya kita membicarakan soal tenaga kesehatan ya, atau teman-teman kita sendiri, karena saat ini banyak sekali teman-teman kita yang perlu istirahat di rumah atau isolasi mandiri lah, saya sebut saja gitu, isolasi mandiri di rumah, entah dengan hasil swab positif, entah menunggu hasil swab gitu ya, banyak sekali, sehingga berdampak pada pelayanan. Saya paparkan faktanya saja bahwa data yang saya punya dari 105 orang yang kami tracing akibat dari kontak erat dengan nakes lain maupun dengan pasien, 40-nya harus isolasi mandiri. Artinya 50% dari pasien yang kami tracing itu harus istirahat dan tidak bisa beraktivitas di rumah sakit. Sedangkan kondisi kita di rumah sakit ini sedang sangat amat membutuhkan support tenaga, support bantuan. Sehingga baru sekitar 1 minggu yang lalu, direksi menginstruksi untuk melakukan rekrutmen tenaga untuk bisa merotasi atau istilahnya menutup celah-celah kosong yang mungkin untuk sementara waktu ditinggalkan oleh teman-teman kita karena harus istirahat. Dan mudah-mudahan pelayanan tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa ada ya masalah-masalah berarti lah ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan juga, mudah-mudahan teman-teman kita yang saat ini sedang istirahat, sedang isolasi mandiri di rumah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat, sehingga insya Allah 14 hari ke depan bisa kembali bersama kita untuk terus berjuang melawan pandemi ini. Kemudian terkait sarana prasarana, salah satunya oksigen, kami sudah berkoordinasi juga dengan ya bagian di PSRS, bagian di sarana rumah sakit. Alhamdulillah sejauh ini untuk pasokan oksigen di Rumah Sakit Rumani terpantau aman, walaupun kasus atau kebutuhan yang meningkat tajam, tapi alhamdulillah terpantau aman, termasuk stok dari pihak penyedia oksigen pun sampai hari ini alhamdulillah aman, dan semoga tidak ada kendala dalam penyediaan oksigen nantinya. Bagaimana perbandingan presentase kasus COVID dan non-COVID di Rumah Sakit Rumani, dokter? Presentasenya untuk sekarang trennya berbeda dari yang tahun lalu ya. Mungkin kalau tahun lalu tuh orang-orang karena takut untuk berobat, takut untuk ke rumah sakit, akhirnya pasien-pasien non-COVID-nya
sangat rendah, ya mungkin kisaran 30-40%. Cuma beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini ternyata pasien non-COVID-nya itu pun juga persentasenya cukup tinggi, di atas 50% terus. Kami lihat di berbagai ruangan yang non-COVID, ruang dewasa, ruang anak, ruang maternitas, atau ruang bersalin ya, ruang bersalin, itu paling hanya tersisa 2 pasien yang belum, 2 tempat tidur yang belum terisi, 3, jadi tidak sampai yang kosong sama sekali. Kalau dulu tahun lalu banyak sekali kosongnya, dan hanya bangsal COVID saja yang selalu penuh. Nah, kalau sekarang tidak, jadi artinya ini tantangan buat kita, kita semua, bahwa ya masyarakat sekarang akhirnya membutuhkan sekali untuk pelayanan kesehatan. Sudah hampir 1 tahun istilahnya untuk menahan diri tidak berobat ke rumah sakit, cuman pada akhirnya tetap harus berobat ke rumah sakit. Maka masyarakat akan datang ke rumah sakit, dan mungkin ada yang perlu rawat inap, ada yang perlu ke poliklinik, ya seperti yang bisa dilihat lah di poliklinik pun aja setiap hari sekarang penuh. Berbeda dengan 1 tahun yang lalu, di mana terasa sekali suasana sepinya, terasa sekali suasana, maaf istilah, mencekamnya. Orang mau periksa tuh berpikir berkali-kali seperti itu. Jadi ya perbandingannya tidak jauh berbeda, sama-sama penuh. Tantangan untuk kita untuk bisa melayani dengan baik pasien COVID maupun yang non-COVID. Kalau pasien kita bedakan, jelas kalau pasien-pasien yang non-COVID, kita akan screening dari depan oleh teman-teman Yanpam, kebutuhan, keperluan, ke poli mana, terus penunggunya harus 1 orang, terus habis itu harus bermasker, kami arahkan untuk cuci tangan, sudah kami sediakan semua. Terus kalau misalnya pasien-pasiennya ke arah COVID, biasanya kami arahkan ke poli screening maupun ke poli IGD, sehingga nanti akan di screening dulu arahnya apakah betul-betul ke arah curiga COVID apa tidak, ataukah maupun di IGD nanti apakah perlu dilakukan pemeriksaan yang lainnya supaya bisa kami pisahkan. Dari sekian banyak yang terkonfirmasi positif COVID, sebenarnya berapa persen tingkat kesembuhan untuk pasien COVID sendiri, Dok? Secara teori memang yang memiliki komorbid, kemungkinannya untuk sembuh itu sulit ketika dia sudah masuk pada fase yang berat atau gejala yang berat. Termasuk yang tanpa komorbid pun, ketika sudah masuk pada fase yang berat, itu akan sulit sekali untuk survive ya, atau untuk kembali. Artinya untuk kita mengembalikan kondisinya supaya melewati yang namanya badai sitokin, inflamasi luas di seluruh tubuhnya, memang susah sekali gitu kan. Obat-obatan segala macam, menurut pengalaman kami ya agak susah, ya berujung biasanya penggunaan alat bantu nafas yang cukup panjang dan berakhir ternyata tidak support, akhirnya meninggal. Nah gitu. Cuma memang dibandingkan sebelumnya, vaksin ini mungkin bisa menjadi, bukan mungkin lagi ya, insya Allah menjadi solusi, memang menjadi solusi untuk mengurangi tingkat mortalitas, kan begitu, untuk mengurangi tingkat mortalitas. Hanya saja memang belum ada data seberapa banyak orang yang dengan gejala ringan dan sedang, misalnya seperti itu, dan berapa banyak orang dengan gejala berat dan kritis, sehingga bisa kita bandingkan sebelum ada vaksin dan setelah ada vaksin. Ini yang memang belum ada datanya, sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata setelah ada vaksin, orang-orang yang isoman itu jauh lebih banyak daripada orang yang ke rumah sakit. Nah ini karena fakta yang kami terima di IGD pun, yang datang ke IGD memang orang-orang yang butuh perawatan alat bantu nafas, butuh perawatan obat-obatan support yang tertentu, oksigen tentunya, gitu kan. Dan hanya sebagian saja yang datang ke kami itu dengan positif COVID, minta obat atau minta resep obat agar bisa isoman, kan seperti itu. Dan apakah orang-orang yang istilahnya lansia dengan usia lebih dari 60 tahun, komorbid, itu juga ada yang isoman? Ada. Jadi vaksin ini juga bisa jadi salah satu jawaban. Maka saya sekaligus menghimbau atau saya sekaligus mengajak teman-teman atau masyarakat sekalian untuk
vaksin. Jadi tolong jangan khawatir soal vaksin, jangan khawatir soal hoax-hoax yang ada di luar sana tentang vaksin. Insya Allah vaksin sudah dalam penelitian dan yang meneliti itu oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Jadi tidak mungkin rasanya ada penelitian yang akan digunakan untuk umat manusia tapi berakhir istilahnya untuk membunuh atau mematikan umat manusia. Itu saya rasa kok tidak begitu. Vaksin gencar dilakukan, namun hasil belum memuaskan. Bagaimana tanggapannya? Tantangan di masyarakat kita itu adalah soal edukasi dan pengetahuan yang tidak merata. Memang menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mengedukasi masyarakat agar mau, gitu ya, agar mau dulu. Barangnya ada kok, barangnya itu ada, vaksinnya itu ada. Nah, hanya saja orang itu divaksin tidak mau duluan, kan gitu. Tidak mau duluan. Padahal setahu saya ada peraturan yang mengatur agar semua orang itu wajib divaksin. Cuman berbenturan dengan itu menjadi hak setiap orang. Nah, itu yang menjadi polemik sekarang ini. Kemudian yang saya baca memang angka cakupan vaksin kita itu masih sangat amat rendah. Tapi saat ini memang sudah digencar-gencarkan untuk dilakukannya vaksin. Nah, ini kita lagi kejar-kejarannya namanya dengan herd immunity atau kekebalan kelompok gitu ya, kekebalan kelompok, di mana ketika kekebalan kelompok itu terbentuk, harapannya orang-orang yang berpotensi terinfeksi itu semakin rendah. Hanya saja kita juga kejar-kejaran dengan varian virus baru yang namanya varian virus Delta ini. Yang kabarnya, yang infonya, jika seseorang terinfeksi dalam satu kelompok itu ada dalam 10 orang itu 7 orang itu bisa positif. Jadi misal dari 1 akan ininya ke 7. Kalau yang dulu tuh kalau nggak salah 1 ke 3, kalau sekarang itu 1 ke 7. Artinya kecepatan penularannya itu luar biasa. Sehingga kalau misalnya vaksin ini kok nggak betul-betul gencar, masyarakat kok masih harus percaya dengan hoax-hoax yang ada di sosial media gitu, saya rasa akan sulit melewati pandemi ini. Dok, untuk vaksinasi sendiri nih, kan banyak orang yang belum mau divaksin karena mereka takut akan resikonya. Padahal orang yang tidak divaksin jauh lebih beresiko daripada orang yang diberi vaksin. Itu menurut Dokter bagaimana? Resiko bagi orang yang tidak mendapatkan vaksin tentu jauh lebih beresiko dibandingkan orang yang mendapatkan vaksin ya, karena vaksin itu kan sebagai tambahan atau sebagai pembentuk imunitas tubuh supaya tidak mudah terpapar atau terinfeksi dari virus COVID. Sehingga orang yang belum mendapatkan vaksin sebaik mungkin atau semaksimal mungkin harus menjaga protokol kesehatan. Satu itu. Yang kedua, ketika jatah vaksinnya memang sudah datang, segera vaksin dan harus vaksin sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan caranya. Karena kemarin saya sempat dengar ada warga lah atau ada masyarakat yang merasa harusnya vaksin itu 2 kali. Ya, harusnya vaksin itu 2 kali dalam jangka waktu atau jarak waktu ada yang 14 hari dan 28 hari. Tapi dia merasa, yang penting 1 kali aja lah. Itu kan membuat acara sendiri, membuat teori sendiri yang sebenarnya tidak betul, dan parahnya lagi malah ngajak tetangga-tetangganya, udah sekali aja lah, nggak apa-apa daripada bolak-balik di sana rame kan. Karena yang sering banget dikeluhkan adalah tentang ramainya ruang tunggu vaksin. Tapi menurut saya itu salah, dan salah besar ya, salah kaprah. Tidak boleh seperti itu ya. Vaksin dosisnya harus 2 kali dan harus dipenuhi tepat pada waktunya. Termasuk penyintas COVID juga perlu untuk diberikan vaksin, Dokter? Ya, jadi untuk para penyintas COVID, menurut teori yang pernah saya pelajari, yang saya baca, perlu dicek dulu yang namanya titer antibodinya ya, atau jumlah antibodi dalam tubuhnya. Kalau memang masih dirasa cukup, maka pemberian vaksin dapat ditunda. Dan kapan sih penyintas atau kapan sih masyarakat atau warga yang pernah kena COVID itu vaksin? Rekomendasinya adalah 3 bulan. 3 bulan pasca sembuh gitu ya, 3 bulan pasca sembuh itu nanti bisa dilakukan vaksin. Apakah harus cek titer? Sebenarnya kalau sudah 3 bulan tidak perlu kan, seperti itu. Cuman ada beberapa orang yang memang titernya masih baik, dia mundur lagi
setahu saya masih nggak apa-apa. Cuma memang rekomendasinya adalah 3 bulan. Nah sekarang dokter, apa bedanya karantina mandiri dengan isolasi mandiri? Karantina dulu, kita bicara karantina dulu. Karantina itu adalah memisahkan yang sehat dan yang sakit, seperti itu ya. Nah sedangkan isolasi mandiri itu adalah kegiatan dari yang si sakit, seperti itu. Nah perbedaannya di situ, mengkarantina itu berarti kan pemisahan, tadi sudah cukup jelas. Kemudian isolasi mandiri, isolasi artinya ya sudah orang-orang yang sakit itu yang diisolir tersendiri dengan mendapatkan treatment tersendiri. Kepada teman-teman, saya mengkhususkan pada teman-teman saya dulu ya, yang saat ini sedang isoman dan mungkin gejalanya ringan atau mungkin cenderung tidak ada gejala. Kami di sini selalu mendoakan bahwa untuk teman-teman segera sehat, segera sembuh, segera bisa beraktivitas kembali, tetap semangat pokoknya. Tidak usah berpikiran yang macam-macam, tidak usah berpikiran yang tidak-tidak. Insya Allah kami di sini pun juga masih terus berjuang menunggu teman-teman untuk kembali bersama kita semua untuk melawan pandemi ini. Yang penting enjoy saja, sering-seringlah berkomunikasi, boleh video call dengan keluarganya, dengan temannya, sahabatnya, anaknya, suaminya, istrinya. Monggo, yang penting menghilangkan rasa bosan di rumah saja itu tetap dilakukan supaya tidak merasa kesepian atau sendiri seperti itu. Karena memang kendalanya kadang orang-orang yang isoman itu adalah merasa tidak diperhatikan, merasa tidak ada yang membantu seperti itu. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu coba dijauhkan terlebih dahulu, ikhtiar untuk tetap sehat, terus kemudian sholat, berdoa supaya tubuh selalu diberikan kekuatan untuk bisa melewati masa isoman dengan baik dan segera pulih untuk beraktivitas kembali. Nah dokter, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari F-Box. Pertanyaannya, apakah paket kiriman dari wilayah yang ada kasus COVID-19 aman untuk diterima? Tentunya tidak aman, tidak aman ketika paket itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Saya pribadi masih membutuhkan jasa pengiriman barang seperti itu sampai sekarang. Tapi saya memiliki protokol sendiri saya di rumah bahwa ketika paket itu datang akan saya semprotin dulu dengan cairan desinfektan atau apa, saya lap dulu. Nah itu kan sebenarnya prinsip yang sama yang kita terapkan di rumah sakit yang namanya desinfektan permukaan ya. Jadi kita semproti dulu paketnya, kemudian kita lapi dulu. Nah itu kalau misalnya paketnya yang dibungkus dengan bahan anti air. Tapi ketika paketnya dibungkus dengan bahan yang tidak anti air, ya sudah tentunya kita buka paketnya isinya apa, kemudian kita cuci tangan. Cuci tangan itulah yang menjadi kunci keamanan barang apapun masuk ke dalam rumah atau diterima oleh kita, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua dokter dari Muhammad Yusuf. Apa tips aman dari virus corona di tempat kerja, dok? Tips aman dari COVID-19 di tempat kerja dimulai dari berangkat kerja. Berangkat kerja kita sudah harus membiasakan membawa perlengkapan-perlengkapan sendiri. Makanan, minuman, masker, gitu ya. Masker kalau bisa jangan cuma satu. Masker kalau bisa bawa agak banyak, 3-4 boleh, gitu kan. Terus habis itu jika perlu menggunakan jaket bagi yang mungkin naik kendaraan umum. Terus kemudian sediakan hand sanitizer, sediakan alat ibadah sendiri seperti itu. Terus habis itu saat di kendaraan mungkin kurangi kontak, kurangi berbicara dengan orang-orang yang sekiranya tidak perlu misalnya. Kemudian ketika sampai di tempat kerja jangan lupa untuk berdoa, memulai aktivitas, memulai pekerjaan, memulai kegiatan. Setiap hari berdoa semoga dijauhkan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan. Nah, kemudian monggo meja kerjanya, kursi kerjanya bisa dibersihkan, dan saya lupa awali dengan mencuci tangan ketika sampai ke tempat kerja, kantor, tempat kerja, selalu awali dengan cuci tangan. Dicuci bersih, dicuci dengan sabun, jangan hanya menggunakan hand sanitizer, harus dengan air mengalir, dicuci bersih. Kemudian itu tadi membersihkan mejanya, kursinya, dan masker tidak boleh dilepas. Lebih baik lagi kalau masker yang
dari perjalanan berangkat, khususnya yang mungkin naik kendaraan umum, bisa diganti masker yang lebih baik. Misalnya didobel atau bagaimana, monggo silahkan seperti itu. Nah, pulang kerja nanti mungkin sesampainya di rumah bisa ganti baju, langsung segera mandi, langsung jangan menyentuh benda apapun di dalam rumah, langsung ke kamar mandi. Kemudian seluruh baju, pakaian, alat-alat makan yang kotor segera dimasukkan ke tempat cuci, dicuci seperti itu. Nah, bagi teman-teman tenaga kesehatan agak sedikit berbeda. Ketika berangkat mungkin bisa pakai baju yang bersih, bukan baju kerja ya. Nanti sesampainya di tempat kerja, di rumah sakit, di klinik, langsung ganti baju kerjanya. Setelah selesai kegiatan, shiftnya setelah selesai langsung mandi di rumah sakit. Mandi saat itu juga. Setelah selesai shift harus mandi, bersih, kemudian baru pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, apakah saya harus mandi, Dok? Saya menyarankan tetap harus mandi karena ada perjalanan di situ. Gitu, karena ada perjalanan di situ. Lalu bagaimana kalau saya naik motor, Dok? Tetap kalau menurut saya. Kalau naik mobil bagaimana? Kalau misalnya naik mobilnya sendirian, monggo mungkin hanya cuci tangan saja. Cuci tangan, ganti bajunya semua, dan baju yang sudah dipakai ini dicuci aja, tidak perlu mandi. Tapi sekiranya kok merasa kotor, merasa habis dari pulang naik mobil mampir kemana, tetap harus mandi, tetap harus dicuci seluruh pakaiannya. Begitu. Nah, ini yang terakhir, Dokter, dari Sela. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini? Ya, oke. Satu, jangan lupa terus berdoa. Dimanapun, kapanpun tetap harus berdoa. Yang kedua, ikhtiar 5M tetap harus dilakukan. Saya ulangi, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Berikutnya adalah konsumsi makanan-makanan yang sehat, gitu ya. Minum vitamin, monggo vitamin apa saja silahkan bisa dikonsumsi. Umumnya adalah vitamin C ya, rutin minum vitamin, dan jangan lupa untuk air putih. Air putih itu penting sekali. Air putih harus dikonsumsi rutin ya, harus dikonsumsi rutin dan minimal 8 gelas per hari. Kenapa sih air putih? Karena air putih itu menjaga hidrasi, menjaga cairan di dalam tubuh kita. Nah, cairan itu sangat amat dibutuhkan di tubuh kita untuk metabolisme, sehingga tubuh kita itu tetap metabolismenya tetap baik, tetap sehat. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan dijauhkan dari virus COVID-19. Dok, sebagai penutup, berikan pesan kepada masyarakat yang masih abai terhadap prokes. Jangan sampai akibat ulahmu, akibat kelalaianmu, keluargamu yang harus merasakan. Ya, saya ulangi, jangan sampai akibat ulahmu, akibat perbuatanmu, keluargamu yang harus merasakan. Sehingga tolong jaga diri, tolong jaga perilaku, 5M tolong sekali tetap dilakukan begitu ya. Terus kemudian tolong untuk segera vaksin ketika vaksin itu memang sudah dijadwalkan atau sudah ada untuk diri sendiri. Kemudian tolong ikut mempromosikan atau ikut mengedukasi tetangganya, keluarganya, saudaranya untuk mau menerapkan 5M itu sendiri. Ya, jadi saat ini sudah tidak ada segan-seganan lagi. Ini demi kebaikan bersama. Bukan hanya kebaikan nakes, Untuk kami ini menjadi resiko pekerjaan kami. Kami tahu, kami sadar, dan kami tidak akan protes soal itu, seperti itu. Tapi ini demi panjenengan sekalian, demi teman-teman sekalian, demi Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong kita saling mengedukasi untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk menerapkan prokes 5M. Bila memang ada dari mungkin saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang memang muncul gejala, yang penting tidak usah panik dulu, segera konsultasikan ke dokter, segera konsultasikan ke klinik, ke rumah sakit. Jadi jangan diobati sendiri dulu, tapi konsultasikan dulu. Monggo bisa ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Nanti insya Allah akan kami layani dengan baik. Pemeriksaan apa yang akan sesuai, apakah antigen, PCR, atau mungkin obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan COVID nanti bisa difasilitasi.
Nah, itu tadi podcast kita dengan Dr. Galang. Terima kasih banyak Dr. Galang untuk penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga kita masih bisa bertemu di podcast-podcast berikutnya. Ya, siap. Terima kasih bagi yang sudah menonton acara ini. Tetap semangat menjalankan protokol kesehatan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.